Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, tidak lupa saya ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan materi mengenai distributed database management. Untuk mengefisienkan waktu, saya memulai perkenalan nama-nama kelompok 7 yang diantaranya ada Awaliyah, Ahmad Mufli, Andi Muhammad Rais Nail, serta saya sendiri Muhammad Musawir Asimin. Ya, selanjutnya kita masuk pada pembahasan pertama, itu pengenalan data terdistribusi. Pengenalan data terdistribusi atau yang biasa disebut dengan database terdistribusi adalah sebuah database yang diatur oleh sebuah database manajemen sistem atau yang biasa disingkat dengan DBMS yang tersimpan secara fisik pada beberapa komputer yang terdapat pada lokasi dengan terkoneksi pada sebuah jaringan, sehingga jaringan tersebut yang harus bisa menyediakan akses bagi user untuk melakukan sharing data. Pembahasan kedua, terdapat dua macam sifat dari database terdistribusi yang diantaranya ada homogeneous dan heterogeneous. Pertama-tama kita akan membahas mengenai homogeneous, yang artinya yaitu suatu database terdistribusi di mana data didistribusikan pada beberapa komputer dengan menggunakan DBMS atau database manajemen sistem yang sama. Selanjutnya, heterogeneous adalah kebalikan dari homogeneous, yang dimana data disebarkan dengan menggunakan DBMS yang berbeda. Selanjutnya, untuk menjaga agar basis data terdistribusi tetap up to date, ada dua proses untuk menjaganya, yakni replikasi dan duplikasi. Yang pertama, proses replikasi memakan waktu yang lama dan membebani komputer karena kompleksitas prosesnya. Dan yang kedua, proses duplikasi tidak sama dan tidak sekompleks replikasi. Berbicara mengenai konsep distributed database management, yang pertama itu database terdistribusi atau distributed database merupakan sekumpulan interrelasi atau yang biasa disebut hubungan secara logik dari data yang digunakan bersama atau dan deskripsi data yang secara fisik terdistribusi melalui jaringan komputer. Yang kedua, DBMS terdistribusi atau distributed DBMS merupakan sistem software yang mengizinkan pengaturan dari database terdistribusi dan membuat distribusi tersebut terbuka untuk para pengguna atau user. Konsep ketiga di DBMS terdiri dari database yang secara logikal tunggal dan dibagi menjadi beberapa fragmen atau bagian. Masing-masing fragmen atau bagian disimpan pada satu atau lebih komputer. Dan yang keempat yaitu di DBMS mempunyai beberapa karakter yang diantaranya terbagi lagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu kumpulan dari data yang digunakan bersama yang berhubungan secara logik. Yang kedua, data dipecah-pecah menjadi sejumlah fragmen. Dan yang ketiga, fragmen dapat direplikasi. Yang keempat, fragmen atau replikanya dapat dialokasikan atau ditempatkan ke suatu site atau tempat. Yang kelima, tempat-tempat atau site dihubungkan oleh jaringan komunikasi. Kelima, data yang terdapat pada setiap site berada di bawah kontrol atau pengawasan dari DBMS. Dan yang terakhir, DBMS yang terdapat pada setiap site atau tempat dapat mengatur aplikasi-aplikasi lokal secara otonom. Setiap DBMS berpartisipasi paling sedikit dalam sebuah aplikasi global. Ya, Distributed Database Management System atau DBMS. Karakteristik pengolahan data terdistribusi antara lain: yang pertama, beberapa data digunakan pada banyak lokasi. Yang kedua, sering diperlukan sistem manajemen database yang memberikan akses pada banyak pemakai dengan view yang berbeda dari data yang sama.
Yang ketiga, peningkatan biaya penyimpanan per bit pada unit penyimpanan yang sangat besar lebih rendah dibandingkan pada penyimpanan yang lebih kecil. Yang keempat, beberapa masalah pada data yang terpisah secara geografis adalah masalah integritas, kepemilikan, dan kemacetan atau deadlock ketika banyak prosesor mengupdate data yang sama. Ya, pembahasan yang terakhir itu tugas seorang perancang sistem. Berbicara mengenai tugas seorang perancang sistem, terdapat beberapa tugas yang terbagi pada pembahasan kali ini. Yang pertama itu memutuskan distribusi mesin atau prosesor yang bagaimana yang paling baik. Yang kedua, penghubung yang bagaimana yang diperlukan. Yang ketiga, di mana data harus disimpan, tujuan utama pengolahan data terdistribusi. Yang keempat, otonomi lokal, memberikan tingkat otonomi lokal dalam komputasi kepada kelompok pemakai lokal. Dan yang kelima, pengoperasian yang terpisah dan kontrol yang terpusat, mengizinkan pengoperasian pengolahan data terdistribusi ditingkatkan dengan pelayanan database yang terpusat dengan berbagai tingkat kontrol yang terpusat. Yang keenam, produktivitas pemakai, menyediakan teknik dan bahasa sehingga pemakai dapat memberi hasil yang maksimum dalam menggunakan sistem komputer. Yang ketujuh, pengembangan aplikasi oleh kelompok pemakai, menyediakan infrastruktur bagi kelompok pemakai untuk mengembangkan aplikasinya secara mudah dan fleksibel dengan pengontrolan untuk mencegah masalah kompatibilitas. Yang kedelapan, dialog terminal, membuat terminal mudah digunakan dengan struktur dialog yang menghasilkan intelijensia yang terdistribusi. Yang kesembilan, akses untuk sumber daya dan data yang jaraknya jauh, memudahkan user lokal untuk mengakses berbagai sumber daya yang berguna dari lokasi yang berbeda termasuk program dan data. Yang 10, jarak menjadi tidak nyata, membuat jarak menjadi tidak nyata dengan menggunakan jaringan sesuai rancangannya. 11, ketersediaan, availability, menghindarkan kegagalan sistem yang dapat dilihat oleh pemakai dan memaksimalkan ketersediaan interface sistem bagi pemakai. Privasi dan pemakaman, mencegah pengaksesan data, audit menjamin pengupdatean rekor yang penting. Dan ke-14, ketepatan, konsistensi, menggunakan kontrol ketepatan pada semua input. Dan kemudahan, mengubah, menyadari bahwa sistem terdistribusi akan berkembang dan berubah dengan konstan. Proteksi program dan struktur data logik tidak perlu dikerjakan kembali ketika perubahan sistem atau program lain dibuat. Penyembunyian kerumitan sistem sedapat mungkin menyembunyikan kerumitan dari user. Ya, sekian dan terima kasih. Apabila ada penjelasan saya yang kurang dipahami atau dimengerti dari penonton sekalian, dapat dipertanyakan pada kesempatan yang akan datang. Sekian dan terima kasih.